Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa ilmu komputer dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek kami dari mata kuliah pemodelan dan simulasi. Yang kami hormati Bapak Dr. Engineer Mansur AS, selaku dosen pengampu mata kuliah pemodelan dan simulasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan anggota kelompok kami, yaitu saya Eka Lia Putri selaku moderator, dan Anggini Ahirunisa Siregar, Citra, Deci Deswita Indriani, Grace Octavia, dan Hairun Nadia. Adapun judul proyek kami adalah antrian pelanggan di supermarket. Baik, saya akan menjelaskan overview pada project ini, yaitu 1. Pengenalan pemodelan dan simulasi, kedua, project goals, ketiga, apa itu proses antrian, keempat, model antrian, kelima, visualisasi, keenam, hasil simulasi, dan ketujuh adalah rekomendasi dan insight. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hairun Nadia. Kepada Hairun Nadia, kami persilahkan. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemodelan dan simulasi. Apa itu pemodelan? Pemodelan adalah proses untuk membuat sebuah model dari sistem. Model adalah representasi dari sebuah bentuk nyata, sedangkan sistem adalah saling keterhubungan antar elemen yang membangun sebuah kesatuan. Biasanya dibangun untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan suatu pemodelan adalah untuk menganalisa dan memberi prediksi yang dapat mendekati kenyataan sebelum sistem diterapkan di lapangan. Lalu, apa itu simulasi? Simulasi merupakan suatu teknik meniru operasi-operasi atau proses-proses yang terjadi dalam suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah. Dalam simulasi, digunakan komputer untuk mempelajari sistem secara numerik, di mana dilakukan pengumpulan data untuk melakukan estimasi statistik untuk mendapatkan karakteristik asli dari sistem. Simulasi merupakan alat yang tepat untuk digunakan, terutama jika diharuskan untuk melakukan eksperimen dalam rangka mencari komentar terbaik dari komponen-komponen sistem. Hal ini dikarenakan sangat mahal dan memerlukan waktu yang lama jika eksperimen dicoba secara real. Baik, terima kasih Hairun Nadia. Adapun project goals pada penelitian ini adalah latar belakangnya peningkatan jumlah pengunjung supermarket, tantangan dalam manajemen antrian, pentingnya pengoptimalan antrian, dan teknologi dalam manajemen antrian. Objektifnya mengurangi waktu tunggu pelanggan. Adapun skopnya adalah implementasi pemodelan dan simulasi berdasarkan model yang dibuat. Adapun research question pada penelitian ini adalah bagaimana cara untuk mengidentifikasi langkah optimasi untuk mengurangi waktu tunggu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Hairun Nadia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemodelan dan simulasi antrian di supermarket. Antrian pelanggan di supermarket. Pemodelan dan simulasi antrian di supermarket adalah teknik untuk memahami dan mengoptimalkan proses pelayanan pelanggan dengan menggunakan alat matematika dan komputer. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, apa itu proses antrian? Proses antrian merupakan proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan pada suatu fasilitas pelayanan. Menunggu dalam baris antrian jika belum mendapat pelayanan, dan akhirnya meninggalkan fasilitas tersebut setelah pelayanan berakhir. Proses ini dimulai saat pelanggan-pelanggan yang memerlukan pelayanan mulai datang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Hairun Nadia. Untuk penjelasan berikutnya dijelaskan oleh teman saya, Grace Octavia. Kepada Grace Octavia, dipersilahkan. Apa itu sistem antrian? Sebuah sistem antrian adalah himpunan pelanggan, pelayan, dan satu aturan yang mengatur pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan keadaan sistem menunjuk pada jumlah pelanggan yang berada dalam antrian dan yang sedang mendapatkan pelayanan. Ada 6 komponen dasar dalam sistem antrian. Pertama adalah pola kedatangan, kedua pola pelayanan, ketiga kapasitas sistem, keempat jumlah channel pelayanan, kelima tingkat pelayanan, dan keenam disiplin pelayanan. Kemudian struktur dasar antrian. Pada gambar ini, kita melihat struktur dasar antrian di supermarket yang terdiri dari 3 komponen, yaitu pertama sumber yaitu input, antrian,
dan kasir yang menghasilkan keluaran, yaitu output. Pertama, sumber atau input adalah tempat asal pelanggan yang datang untuk mendapatkan pelayanan. Pelanggan mulai memasuki sistem antrian dari titik ini. Selanjutnya, antrian adalah tempat di mana pelanggan menunggu hingga dilayani oleh kasir. Antrian ini menunjukkan jumlah pelanggan yang menunggu. Kemudian, kasir adalah titik di mana pelanggan mendapatkan pelayanan. Kasir memproses pembelian dan menyelesaikan transaksi. Terakhir, keluaran ataupun output adalah hasil akhir di mana pelanggan yang telah dilayani meninggalkan supermarket. Struktur ini membantu kita memahami alur proses antrian dari kedatangan hingga pelayanan selesai, sehingga kita dapat mengoptimalkan setiap bagian untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, apa itu model antrian? Model antrian adalah suatu sistem yang digunakan untuk menghitung berapa banyak pelanggan yang mengantri dan berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh server untuk melayani pelanggan tersebut. Adapun model-model antrian, yaitu pertama model A, dengan nama teknisi dalam kurungnya adalah sistem sederhana, MM1, jumlah jalurnya tunggal, pola jumlah tahapan tunggal, pola tingkat kedatangannya Poisson, waktu pelayanan adalah eksponensial, ukuran antriannya tidak terbatas dengan aturan FIFO, kemudian model B yaitu nama teknisi dalam kurungnya jalur berganda, MMS, dengan jumlah jalurnya berganda, pola jumlah tahapannya tunggal, pola tingkat kedatangannya Poisson, waktu pelayanannya eksponensial, dengan ukuran antrian tidak terbatas dengan aturannya FIFO. Kemudian model C dengan nama teknisinya adalah pelayanan konstan, dengan MD1, dengan jumlah jalur tunggal, pola jumlah tahapannya adalah tunggal, pola tingkat kedatangannya Poisson, waktu pelayanannya adalah konstan dengan ukuran antrian tidak terbatas dengan aturannya FIFO. Kemudian model D dengan nama teknisi dalam kurungnya adalah populasi terbatas, jumlah jalurnya tunggal, pola jumlah tahapannya tunggal, kemudian pola tingkat kedatangannya Poisson dengan waktu pelayanan eksponensial, ukuran antriannya tidak terbatas dengan aturannya FIFO. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Prof. Pratia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Deci Deswita. Pada Deci Deswita, persilahkan. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai model MM1. Model MM1 adalah model yang kami pilih pada proyek ini. Apa itu model MM1? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, adalah model MM1 itu adalah model antrian sederhana. Model yang menyatakan waktu antar kedatangan didistribusikan secara Poisson. Waktu pelayanan didistribusikan secara eksponensial, jumlah pelayanan adalah 1, disiplin antrian adalah FIFO atau first in first out, tidak berhingga jumlah langganan yang boleh masuk dalam sistem antrian, dan ukuran populasi masukan adalah tak terhingga. Lalu persamaan yang digunakan dalam model MM1 adalah 1, tingkat intensitas fasilitas pelayanan, yaitu P sama dengan lambda per mu. Lalu yang kedua adalah probabilitas kepastian N pelanggan dalam sistem. P0 sama dengan 1 dikurang P, di mana N sama dengan 0. Pn sama dengan P pangkat N dikali P0, di mana N tidak sama dengan 0. Maka Pn sama dengan P pangkat N dikali N dikurang P sama dengan lambda per mu pangkat N dikali 1 dikurang lambda per mu. Lalu persamaan yang ketiga adalah jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, yaitu Ls sama dengan lambda per mu dikurang lambda sama dengan P dikurang 1 dikurang P. Lalu persamaan keempat adalah jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, yaitu LQ sama dengan lambda pangkat 2 per mu dikali mu dikurang lambda, sama dengan P pangkat 2 dikurang 1 dikurang P. Lalu persamaan kelima adalah waktu rata-rata dalam sistem, yaitu WS sama dengan 1 dikurang mu dikurang lambda. Dan persamaan yang keenam adalah, atau persamaan terakhir adalah waktu rata-rata dalam antrian, yaitu WQ sama dengan lambda per mu dikali mu kurang lambda. Lalu apa itu proses Poisson? Proses Poisson merupakan proses mencacah yang menghasilkan bilangan N pada selang waktu tertentu. Dalam teori antrian, distribusi Poisson digunakan untuk menjabarkan jumlah kejadian pada selang waktu tertentu.
Kejadian-kejadian tersebut dapat berupa kedatangan atau kepergian pelanggan. Salah satu sifat dari proses Poisson adalah terjadinya kejadian pada suatu waktu yang kontinu. Seperti pada gambar berikut dengan keterangan di mana T adalah waktu, titik-titik sama dengan kejadian, A dan B adalah interval pada proses tersebut. Berikutnya adalah visualisasi data. Pada visualisasi pertama yaitu distribusi waktu tunggu pelanggan di supermarket. Pada grafik ini, kita melihat distribusi waktu tunggu pelanggan di supermarket diukur dalam menit. Sumbu horizontal menunjukkan waktu tunggu, sementara sumbu vertikal menunjukkan jumlah pelanggan. Puncak distribusi terjadi sekitar 10 menit yang ditandai dengan garis putus-putus merah sebagai rata-rata waktu tunggu. Sebagian besar pelanggan menunggu antara 5 hingga 15 menit. Pemahaman ini menunjukkan bahwa upaya optimalisasi sebagai penambahan kasir dapat difokuskan untuk mengurangi waktu tunggu rata-rata, sehingga meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Lalu kemudian pada grafik distribusi antrian pelanggan di supermarket, kita dapat melihat distribusi panjang antrian pelanggan di supermarket diukur dalam jumlah pelanggan. Sumbu horizontal menunjukkan panjang antrian, sementara sumbu vertikal menunjukkan frekuensi atau jumlah kejadian. Rata-rata panjang antrian ditandai dengan garis putus-putus merah sekitar 30 pelanggan. Grafik ini menunjukkan bahwa antrian sering kali berkisar antara 20 hingga 40 pelanggan dengan beberapa puncak frekuensi pada 45 pelanggan. Informasi ini penting untuk mengidentifikasi waktu-waktu puncak dan memahami kapan tambahan kasir atau perubahan manajemen antrian dapat paling efektif untuk mengurangi panjang antrian dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah grafik terakhir yaitu waktu pelayanan dari waktu ke waktu di supermarket. Grafik ini menunjukkan variasi waktu pelayanan di supermarket dari waktu ke waktu. Sumbu horizontal adalah waktu kedatangan pelanggan dan sumbu vertikal adalah waktu pelayanan dalam menit. Kita dapat melihat fluktuasi signifikan, dengan beberapa waktu pelayanan mencapai lebih dari 20 menit. Ini menunjukkan variabilitas tinggi dalam waktu pelayanan. Pola ini membantu kita mengidentifikasi waktu-waktu pelayanan yang lebih lambat dan memungkinkan pengalokasian sumber daya yang lebih baik untuk meningkatkan efisiensi. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Daci Deswita. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya, Citra. Kepada Citra, persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan mengenai visualisasi data. Nah, berdasarkan visualisasi pertama, yaitu jumlah kedatangan pelanggan per jam, dapat dilihat bahwa aktivitas kedatangan pelanggan cenderung meningkat di pagi hari, di jam 5-8 pagi. Mungkin karena pelanggan yang datang lebih awal untuk berbelanja sebelum memulai aktivitas harian mereka. Aktivitas kembali meningkat pada tengah hari di jam 12 siang dan malam hari di jam 21.00. Ini bisa dikaitkan dengan waktu makan siang dan waktu setelah jam kerja. Rekomendasinya adalah tambahkan kasir pada jam-jam yang menunjukkan puncak aktivitas untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Selanjutnya pada visualisasi kedua, yaitu jumlah kedatangan pelanggan per hari. Grafik ini menunjukkan jumlah kedatangan pelanggan di supermarket pada hari Kamis. Sumbu horizontal menunjukkan hari dan sumbu vertikal menunjukkan jumlah kedatangan. Dari grafik kita dapat melihat bahwa pada hari Kamis jumlah kedatangan pelanggan mencapai lebih dari 500 orang. Nah, informasi ini membantu kita memahami pola kedatangan pelanggan dan memungkinkan penyesuaian sumber daya dan pengelola jumlah pelanggan yang tinggi pada hari tersebut. Terakhir, grafik heatmap. Ini menunjukkan kedatangan pelanggan per jam dan pada hari Kamis. Sumbu horizontal menunjukkan jam, sementara sumbu vertikal menunjukkan hari. Warna pada heatmap mewakili jumlah kedatangan pelanggan. Dengan warna yang lebih terang menunjukkan jumlah yang lebih tinggi. Kita dapat melihat puncak kedatangan pelanggan terjadi pada jam 5 pagi dan 9 malam, ditandai dengan warna kuning yang lebih terang. Informasi ini sangat berguna untuk mengidentifikasi jam-jam sibuk, sehingga manajemen dapat menyesuaikan jumlah staf dan jumlah sumber daya untuk mengatasi lonjakan pelanggan. Kemudian struktur masalah atau temuan. Berdasarkan research question, panjang antrian dan waktu tunggu pelanggan yang lama di supermarket menyebabkan ketidakpuasan pelanggan dan potensi kehilangan pelanggan. Tujuan dari analisis ini adalah untuk meminimalkan waktu tunggu dan panjang antrian.
sehingga meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, pada grafik ini menunjukkan distribusi simulasi waktu tunggu pelanggan di supermarket. Sumbu horizontal menunjukkan waktu tunggu dalam menit, sementara sumbu vertikal menunjukkan frekuensi atau jumlah pelanggan. Nah, dari grafik ini kita bisa melihat bahwa sebagian besar pelanggan memiliki waktu tunggu yang singkat, sekitar 10 menit, yang ditandai dengan garis putus-putus merah sebagai rata-rata waktu tunggu. Sebagian besar pelanggan menunggu kurang dari 20 menit, dengan frekuensi yang menurun drastis setelah itu. Informasi ini berguna untuk memahami bagaimana simulasi dapat membantu mengoptimalkan waktu tunggu dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Citra. Untuk penjelasan berikutnya akan dibawakan oleh teman saya, Anggini Ahirunisa. Kepada Anggini, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai hipotesis pada penelitian kami, di mana hipotesis pertama adalah penambahan jumlah kasir pada waktu sibuk secara signifikan dapat mengurangi waktu tunggu pelanggan di antrian supermarket. Yang kedua adalah pelatihan kasir meningkatkan efisiensi pelayanan dan mengurangi waktu tunggu pelanggan. Yang ketiga, adopsi teknologi baru mempercepat proses pelayanan di kasir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi perbandingan hasil simulasi dengan data asli, di mana grafik ini menunjukkan perbandingan distribusi waktu tunggu antara data asli dan hasil simulasi. Sumbu horizontal menunjukkan waktu tunggu dalam menit, sementara sumbu vertikal menunjukkan frekuensi atau jumlah pelanggan. Chart warna ungu mewakili data asli dan chart warna biru mewakili hasil simulasi. Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan rata-rata waktu tunggu dari data asli, sekitar 10 menit. 10 menit, sedangkan garis putus-putus biru menunjukkan rata-rata waktu tunggu dari simulasi sekitar 10 menit juga, dengan selisih yang sangat sedikit. Kita bisa melihat bahwa distribusi waktu tunggu dari data asli dan simulasi cukup mirip, dengan puncak frekuensi pada waktu tunggu yang singkat dan penurunan frekuensi saat waktu tunggu bertambah. Perbandingan ini menunjukkan bahwa simulasi yang kami lakukan cukup akurat dalam mereplikasi kondisi nyata, membantu kami untuk memahami dan mengoptimalkan waktu tunggu pelanggan. Selanjutnya adalah grafik untuk perbandingan distribusi waktu tunggu antar simulasi awal dan simulasi dengan 2 kasir, di mana grafik ini menunjukkan perbandingan distribusi waktu tunggu antara simulasi awal dan simulasi dengan penambahan 2 kasir. Sumbu horizontal menunjukkan waktu tunggu dalam menit, sementara sumbu vertikal menunjukkan frekuensi atau jumlah pelanggan. Chart warna ungu mewakili simulasi awal dan chart warna hijau mewakili simulasi dengan 2 kasir tambahan. Garis putus-putus berwarna merah menunjukkan rata-rata waktu tunggu dari simulasi awal, yaitu sekitar 10 menit, sedangkan garis putus-putus warna hijau menunjukkan rata-rata waktu tunggu dari simulasi dengan 2 kasir, yaitu lebih pendek sekitar 5 menit. Dapat dilihat bahwa dengan penambahan 2 kasir, distribusi waktu tunggu secara keseluruhan menurun, menunjukkan lebih banyak pelanggan yang dilayani dalam waktu yang lebih singkat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penambahan kasir secara signifikan mengurangi waktu tunggu pelanggan, yang merupakan langkah optimasi yang efektif untuk meningkatkan efisiensi pelayanan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Anggini. Selanjutnya, rekomendasi dan insight. Adapun rekomendasi dan insight pada proyek ini adalah tambahkan kasir pada jam-jam yang menunjukkan puncak aktivitas untuk mengurangi waktu tunggu pelanggan dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Kedua, investasi dalam pelatihan kasir. Dan yang terakhir adalah implementasikan teknologi pelayanan cepat. Demikian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Merci. Danke. Thank you. Syukron. Arigato. Sheshe. Terima Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye.